ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ada 6 hal doa belum terkabul meskipun Anda sudah rajin sholat, rajin berzikir, dan rajin berselawat. Nah, apakah itu? Mari sama-sama kita simak. Banyak orang yang berdoa tetapi doanya ditolak atau tidak dikabulkan karena menyepelekan hal-hal yang terhalangnya doa. Meskipun Anda itu sudah rajin sholat, rajin berzikir, rajin puasa, ataupun rajin berselawat, tetapi hal-hal ini mungkin Anda tidak perhatikan, maka doa Anda mungkin tidak akan terkabul. Nah, ibarat Anda melamar kerja, jikalau Anda melanggar hal-hal yang dilarang oleh perusahaan, maka jangan harap Anda tidak akan diterima kerja. Walaupun Anda sudah kirim sana-sini lamaran, dan walaupun Anda itu seorang sarjana, IPK Anda tinggi, tetapi Anda tidak tunduk pada peraturan perusahaan, maka jangan harap Anda akan diterima kerja. Nah, begitu juga dalam halnya berdoa. Ataupun Anda punya hajat, tetapi jika hal-hal ini tidak Anda perhatikan, maka sudah tentu doa ataupun hajat Anda itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja yang membuat doa ataupun hajat belum terkabul? Perhatikan, ada 6 hal, yaitu 1. Tidak boleh berkata, aku sudah berdoa lalu tidak terkabul. Nah, ini sering saya baca di kolom komentar. Bahkan ada yang menulis, Pak Ustadz, saya sudah baca sholawat, saya sudah amalkan 1000 kali setiap hari, tetapi tidak ada yang saya peroleh dari sholawat tersebut. Hal ini tidak boleh diucapkan. Padahal hal seperti ini Rasulullah telah mengingatkan, yaitu dalam salah satu riwayatnya, yaitu doa seseorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama doanya itu bukan untuk keburukan ataupun untuk memutus tali silaturahmi, dan juga bukan untuk berdoa dalam tergesa-gesa. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, aku telah berdoa dan berdoa namun tak juga terlihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan tidak mau berdoa lagi. Dan ingat bahwa segala yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu sebagai manusia, bahwa kita diperintahkan yaitu untuk meminta kepadanya, yaitu dengan cara berdoa ataupun bermunajat secara sabar. Karena doa itu adalah merupakan senjata, yaitu bagi setiap muslim. Keinginan ataupun pengharapan apapun itu bisa disampaikan lewat doa, yang kemudian kita harus berikhtiar ataupun tawakal. Apapun itu adalah hak prerogatif Allah, yaitu merupakan hak, yaitu kehendak Allah Ta'ala. Adapun hal yang kedua, yaitu kenapa doa belum dikabulkan, yaitu karena tidak dihadirkannya hati dalam berdoa. Banyak orang ketika berdoa, yaitu hanya mulutnya saja yang komat ramit, tetapi hatinya tidak hadir. Nah, maksudnya yaitu ucapan dan hati itu harus sejalan ketika meminta sesuatu itu kepada Allah. Tentu dengan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan, berdoalah kepada Allah, yaitu dalam keadaan yakin bahwa doamu itu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi.
Hal yang ketiga, kenapa doa belum dikabulkan oleh Allah? Karena saat memulai doa itu tidak menyanjung Allah. Maksudnya ketika dalam berdoa, banyak kita jumpai di mana dia langsung ke poinnya saja tanpa menyanjung sang pemberi. Contohnya ya Allah berilah aku rezeki. Seharusnya ketika kita berdoa harus menyanjung, dalam arti yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti, ya Allah, Engkau maha kaya. Engkau yang menggenggam segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, barulah ke poinnya doa, yaitu hamba memohon, berilah aku rezeki yang dapat aku pergunakan di jalan-Mu ya Allah. Ataupun sebelum berdoa itu kita harus memuji Allah, yaitu dengan zikir-zikir ataupun sholawat. Syekh Salim bin Id al-Hilal Hafizullah yaitu menyatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa, ataupun at-tahiyya qabla at-tahiyya. Maksudnya yaitu membersihkan dahulu sebelum menghiasi dan mengisi. Dengan kata lain, kita bersihkan dulu hati, yaitu ucapan zikrullah. Barulah dihiasi, yaitu permintaan ataupun doa. Kemudian akan diisi, yaitu pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang keempat, kenapa doa belum dikabulkan? Yaitu karena tidak bersolawat sebelum berdoa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam berdoa itu ada 3 tingkatan bacaan solawat, yaitu 1. Bersolawat sebelum memanjatkan doa, yaitu setelah memuji Allah. Maksudnya memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersolawat, baru memanjatkan doa. Contoh, ketika kita mau berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu, yaitu astaghfirullahalazim, ataupun pujian yang lainnya, yaitu seperti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, ini adalah bentuk pujian pada Allah, yaitu bentuk pujian di mana segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian baru kita berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian barulah kita panjatkan doa. Tingkatan yang kedua menurut Ibnu Qayyim yaitu berselawat di awal, pertengahan, dan akhir doa. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu berselawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan doa. Adapun dalil ataupun perintah pujian dan sholawat ketika akan memanjatkan doa yaitu, di mana jika salah seseorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menanjungnya, lalu berselawat kepada Nabi SAW, lalu mintalah doa yang diinginkan. Hadis riwayat Tirmizi. Hal yang kelima, kenapa doa belum terkabul? Karena cara mengangkat tangan kita yaitu ketika berdoa belum sempurna. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya, ada 2 cara mengangkat tangan ketika berdoa, yaitu 1. Mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat, sambil yang berdoa menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam telapak tangannya diarahkan ke arah wajah. Riwayat cara ini adalah dari contoh dan doa istisqa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Cara yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan menghadapkan ke langit, lantas punggung telapak tangan dihadapkan ke bumi. Tata cara dalam memposisikan kedua tangan yaitu, kedua tangan dalam berdoa adalah merapatkan kedua tangan tersebut layaknya seorang yang sedang berkebutuhan minta sesuatu. Nah, ingat bahwa tata cara tangan kita untuk berdoa pun diatur. Nah, ini kadang hal-hal yang sepele. Ada yang berdoa itu asal-asalan aja, di mana tangannya asal diangkat. Nah, ini adalah salah satu terhalangnya doa kita.
Maka mulai sekarang ingatlah kedua cara ini. Insya Allah doa kita akan segera ataupun lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang keenam, kenapa doa belum dikabulkan oleh Allah? Yaitu karena tidak melakukan tawassul ketika berdoa. Ketika berdoa tidak bertawassul, maka jangan harap doa itu akan dikabulkan. Maksud dari bertawassul di sini yaitu dengan menyeru nama Allah dan sifat Allah, yaitu seperti Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nah, ini disebut tawassul bi asmaillah, yaitu tawassul dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Nah, itulah ada 6 hal kenapa penyebab doa kita itu terhalang. Padahal ini nampak hal-hal sepele. Maka mulai dari sekarang, mari kita perhatikan hal-hal seperti ini. Insya Allah doa kita akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور